Webinar acara yang spesial ini yang berhubungan dengan iman Kristen dan agama Konghucu di Indonesia yang akan disampaikan oleh pembicara kita yaitu Pak Hali. Shalom Pak Hali. Ya, oke. Mohon dengan kasih kita semua untuk bangkit berdiri yang ada di tempat ini. Kita akan berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih dan karunia-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami akan mengikuti acara webinar. Kiranya Engkau yang menyertai, melindungi setiap prosesi dari awal pertengahan sampai pada akhir acara ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat semuanya boleh duduk kembali. Mohon dengan kasih kepada Pendeta Amos Winarto untuk menyampaikan kata sambutan. Saya persilahkan. Ya, selamat malam semua, baik yang di Zoom ataupun yang di auditorium. Terima kasih Pak Ali sudah bersama-sama dengan kami. Izinkan saya mewakili SCTRTA menyambut dan juga memperkenalkan ya sedikit tentang Pak Hali kepada teman-teman. Jadi Pak Hali nama lengkapnya ini adalah Chow Tuan alias Hali. Li Chow Tuan. Nah, ini waktu kami diskusi ya, mahasiswa dengan saya, itu sempat bertanya-tanya, ini alias ini apakah sudah jadi namanya Pak Hali atau cuma karena kan saya tanya sama mereka, ketika mereka cek di mana di SCT Iman yang sekarang Pak Hali mengajar itu juga sama seperti ini. Mungkin bisa buka bocoran mungkin Pak. Nah, sebenarnya bukan hanya saya aja yang punya nama seperti itu. Ada banyak orang-orang yang lahir tahun 50-an, 60-an, 70-an. Banyak juga yang di KTP-nya namanya seperti itu, pakai alias. Itu karena kemungkinan besar karena ada persoalan politik peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru dulu yang mengharuskan orang-orang bertukar nama. Jadinya di satu pihak mungkin mau pertahankan nama Mandarin, lain pihak perlu juga ada nama Indonesia, jadinya dibuat seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Iya, karena kita sendiri sempat berdebat ini mungkin nama sungguhan atau enggak. Oh, ternyata memang dari historinya ini memang nama sungguhan, Pak ya. Ya, tentu kata alias itu mestinya tidak masuk komponen nama ya. Karena alias kan berarti juga atau begitu kan. Oke, terima kasih sharingnya Pak Ali. Ini menambah wawasan bagi kami nih, khususnya belajar sejarah Indonesia dalam penamaan ini. Pendidikan Pak Ali bisa tolong ditampilkan, teman-teman? Ya. Jadi Pak Ali pendidikan S1-nya itu di STT Teologi Bandung ya. Dia mengambil STH dan MA di sana. Kemudian setelah pelayanan, kemudian dia melanjutkan di SAAT, mengambil MTH, kemudian juga pelayanan mengajar di STTB, kemudian setelah itu melanjutkan mengambil S3-nya di bidang pendidikan tinggi ya, di Nanjing ya, di daratan Tiongkok sana. Kemudian sekarang Pak Hali full time mengajar di SCT IPAN Jakarta. Dan malam ini kita diberikan kehormatan ya bisa menyambut beliau tengah-tengah kita untuk memberikan masukan-masukan. Karena slide yang terakhir, karena Pak Hali ini giat sekali di dalam menulis ya, dalam berkarya tulis. Ya, secara khusus terkait dengan agama-agama, beliau sudah menerbitkan 2 buku dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi intisari agama-agama dan juga termasuk kitab suci agama. Kemudian terbitan yang terakhir dalam bahasa Mandarin, ya, yang diterbitkan oleh Peter Lang itu tahun 2019. Ini sudah terjemahan bahasa Inggris Pak Ali atau masih bahasa Mandarin Pak Ali? Nah, itu memang Mandarin ya. Mandarin ya. Cuman paling ada 1 halamannya aja bahasa Inggris itu bagian abstraknya. Ya. Jadi Pak Ali adalah fasih berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin. Dan karena itu momen malam hari ini kesempatan kita bisa belajar dari beliau, khususnya berkaitan dengan agama Konghucu ya di Indonesia, yang memang kebanyakan dianut oleh orang-orang Tionghoa. Itu aja mungkin sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih sekali lagi kehadirannya Pak Ali. Tuhan memberkati pelayanan Bapak bagi kami malam hari ini.
Terima kasih untuk Pak Amos untuk kata sambutannya. Saya langsung mempersilakan kepada Pak Hali untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, selamat malam. Saya tadi ralat sedikit perkenalan dari Pak Amos. Ya, pada dasarnya saya berbahasa Indonesia. Lalu kemudian belajar bahasa Mandarin itu bahasa Mandarin sekarang. Bahasa Inggris sih tidak fasih-fasih banget. Kalau baca tulis ya bisa, dengar ngomong ya lumayan dikit lah. Masih bisa untuk berkomunikasi begitu, ya. Fasih-fasih banget sih enggak bahasa Inggrisnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu iman Kristen dan agama Konghucu di Indonesia. Ada sedikit kerumitan waktu saya menerima judul ini, ya, atau menerima tema ini. Karena iman Kristen, di satu pihak kan hampir kita semua yang hadir di sini ikut acara pada malam hari ini, ya kita orang Kristen gitu loh. Oleh karena itu saya juga agak bingung bagaimana saya memperkenalkannya kan, iman Kristen. Oleh karena itu secara sepintas bagian awal sedikit saya akan perkenalkan bisa bilang intisari iman Kristen. Lalu kita akan lebih banyak langsung membahas tentang agama Konghucu di Indonesia, agama Konghucu secara umum, lalu agama Konghucu di Indonesia. Dan setelah itu kita akan diskusi, tanya jawab, dan seterusnya. Bahan yang saya bawakan paling-paling saya pikir sekitar 30 menit sampai maksimal 45 menit bisa selesai. Ya. Dan setelah itu saya berharap kita bisa berdiskusi banyak berkaitan dengan tema kita malam hari ini. Ya, baik kita akan melihat slide yang pertama. Nah, berkaitan dengan iman Kristen, tentu dasar-dasar dari iman Kristen saya yakin kita semua sudah belajar banyak dalam teologi sistematika. Ataupun paling tidak Bapak Ibu Saudara pasti juga sudah pernah belajar di gereja, yaitu di kelas katekisasi di gereja kita masing-masing, ataupun membaca buku. Ya. Nah, secara umum begini, konsep tentang Allah di dalam iman Kristen, jadi konsep Allah dalam iman Kristen itu adalah Tritunggal atau Trinitas. Di satu pihak kadang-kadang kita sangat menekankan monoteisme, ya. Tapi sebenarnya konsep Allah dalam agama Kristen itu adalah Tritunggal atau Trinitas. Walaupun konsep monoteismenya ada, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, manusia ditampilkan slide-nya aja, tidak apa-apa. Mending tampilkan slide-nya aja dulu, nanti kita baru. Ya, mending sekarang slide-nya aja ditampilkan dulu, nanti waktu kita tanya jawab baru saya akan lebih banyak ke slide ke saya aja, tidak apa-apa. Ya, slide aja. Lalu manusia itu memiliki tubuh dan roh, ya. Nah, walaupun ada orang-orang Kristen berpendapat manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh, ya. Ya, secara umum kita pahamin tubuh, roh. Lalu Allah menciptakan langit, bumi beserta segala isinya, ya. Di tengah-tengah itu semua Allah menciptakan manusia, lengkap adanya. Lalu kejatuhan manusia ke dalam dosa itu merusak gambar Allah yang indah itu. Kita menyandang gambar rupa Allah yang indah dan rusak karena kejatuhan dalam dosa. Dan selanjutnya, kelahiran baru akan memulihkan gambar rupa Allah di dalam diri manusia. Nah, ini gambaran iman Kristen secara umum. Lalu kita perlu juga menekankan di sini berkaitan dengan iman Kristen juga, yaitu diri Yesus Kristus. Mari kita lihat slide berikutnya. Pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Sang Firman, Logos atau Tau. Ya. Dari Injil Yohanes, itu perikop yang pertama pasal 1 dalam Alkitab terjemahan Mandarin, di situ memang betul-betul pakai istilah Tau dan sama dengan pakai istilah Tau yang dipakai dalam agama Taoisme. Terus Yesus Kristus mempunyai dua natur Allah dan natur manusia. Pada dasarnya Allah, tapi dia pribadi yang kedua pernah berinkarnasi, hidup bersama-sama dengan para murid dan mengajar. Juga bertemu dengan berbagai macam orang di Palestina. Jadi dia pernah menjelma menjadi manusia berinkarnasi. Dalam masa inkarnasi dia mengalami lahir,
hidup, mati, bangkit, bahkan kemudian kembali ke surga. Nah, kita akan menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali, yaitu dalam rangka terutama adalah untuk menjemput gerejanya, dan sekaligus di situ juga adalah menjadi hakim dunia. Ini juga selaras dengan apa yang ditegaskan dalam agama Islam. Isa Al-Masih akan datang kembali sebagai hakim dunia. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkaitan dengan iman Kristen, saya pikir itu aja yang perlu kita tegaskan di sini. Langsung berikutnya kita akan masuk ke agama Konghucu. Agama Konghucu kita kenal dulu dari pribadi atau tokohnya, yaitu dirinya Konghucu sendiri. Konghucu panggilannya adalah sekarang menjadi Kongzhi, ya. Walaupun itu bukan nama diri. Nah, Kongzhi kalau dalam literatur berbahasa Inggris itu Confucius. Nah, Confucius itu datangnya dari mana? Dari kata Konghucu, ya. Dan di bahasa Indonesia menjadi Konghucu. Kemungkinan besar ini mengambil dialek bahasa Hokkien, ya. Karena banyak tokoh-tokoh awal dalam agama Konghucu di Indonesia itu orang-orang yang berbahasa Hokkien. Sebenarnya Konghucu nama dirinya adalah Kongqiu. Ya, ada lagi yang menyebutnya nama sopannya Chungni. Ya, sistem penamaan di China tempo dulu lebih rumit. Ya, jadi belakangan hari setelah Konghucu menjadi terkenal, menjadi dikenal, dihargai orang, maka orang-orang memanggilnya Kongzhi. Ya. Nah, beliau hidup di rentan waktu 551 sampai 470 sebelum Masehi. Jadi sekitar 500 tahun sebelum Yesus Kristus. Dan ini kalau dalam sejarah Alkitab adalah masa setelahnya Daniel begitu, ya. Masa setelahnya Daniel. Beliau hidup dahulu itu di dalam peta itu negara Lu. Desanya namanya Chifu, ya. Nah, untuk peta China zaman sekarang, peta Jungko zaman sekarang, maka lokasi itu berada di provinsi Santung, ya. Santung itu mengarah ke timur laut. Nah, secara umum diri Konghucu ini dia pernah bekerja dengan orang, bekerja dengan kerajaan-kerajaan kecil. Lalu sebagian besar nanti waktunya dia ada bekerja sebagai guru swasta, ya, guru swasta. Selama hidupnya dia bekerja sebagai guru swasta, dia pernah memiliki murid lebih dari 3.000 orang. Ya, dikatakan lebih dari 3.000 orang, diantaranya ada 72 yang sering disebut, lalu ada beberapa yang sangat terkenal. Ya. Nah, ini berkaitan dengan diri Konghucu, ya, tokohnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, ini kita perlu tegaskan lebih dulu. Konghucu, baik bagi orang yang menganut sebagai agama ataupun tidak, paling tidak Konghucu ini punya 2 gelar yang penting. Satu namanya Mutuo, ya. Mutuo itu terjemahannya genta rohani. Genta rohani itu seperti gambar di situ, ya. Gambar di bawah itu. Gambar di bawah itu adalah gambar lonceng. Jadi genta rohani itu maksudnya adalah lonceng rohani. Apa maksudnya lonceng rohani? Ya, waktu SD, SMP sampai SMA, seingat saya di sekolah itu belum pakai bel. Jadi pakainya adalah sistem lonceng. Ada seorang bisa bilang OB gitu, ya. OB tiap hari selain nyapu-nyapu, pekerjaannya adalah mukul lonceng. Lonceng masuk, lonceng pertukaran jam, lonceng istirahat, termasuk lonceng pulang. Jadi kalau Konghucu dijuluki genta rohani atau lonceng rohani, maka maksudnya adalah dia memberikan petunjuk-petunjuk rohani seperti sebuah lonceng, memberikan aba-aba peringatan dan sebagainya kepada umat atau kepada orang-orang yang belajar dari dia. Jadi dia dihargai begitu tinggi, memberikan petunjuk rohani sehingga diberi gelar
genta rohani. Satu lagi yang penting yaitu suwan. Raja tanpa mahkota, raja yang sederhana, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Konghucu tidak pernah menjadi raja. Ya, tidak pernah menjadi raja. Kalau raja itu kan mesti punya mahkota, ya. Sementara Konghucu tidak pernah menduduki singgasana dan tidak pernah punya mahkota. Tapi dia dihargai sebagai raja tanpa mahkota. Oleh karena apa? Dalam kapasitas orang seperti itu, masyarakat atau orang-orang China zaman dulu, mereka melihat sebenarnya orang ini punya kapasitas menjadi raja, tapi dia tidak pernah menduduki jabatan yang tinggi itu. Dan oleh karena itu, orang-orang sangat menghargai beliau, sehingga memberikan dia julukan Raja Tanpa Mahkota. Ya. Belum pernah menjabat sebagai raja, tapi punya kapasitas untuk menduduki jabatan sebagai raja. Dalam arti apa? Bisa memimpin, mengambil keputusan secara adil, benar, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Baik, kita maju lagi ke slide berikut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini ada 8 pengakuan iman. Sekali lagi, hanya orang-orang beragama Konghucu akan mengakui ini. Ya. Kalau orang-orang yang menghargai Konghucu tapi tidak mengakui agama Konghucu, maka mereka belum tentu mengakui 8 pengakuan iman ini. Ya. Di sini kita perlu tegaskan terlebih dahulu. Nah, 8 pengakuan iman itu isinya apa? Ini dirumuskan oleh orang-orang beragama Konghucu. Semuanya bagian depannya adalah sepenuh iman, sepenuh iman, sepenuh iman. Yang pertama, sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Besar, Maha Kuasa. Jadi mereka percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dan juga orang-orang Konghucu menyembah pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam masyarakat bisa aja kita menemui orang-orang menyembah dewa-dewa, tokoh-tokoh tertentu, atau roh-roh leluhur, dan seterusnya. Tapi pada dasarnya dalam agama Konghucu mereka menegaskan percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Itu juga artinya menyembah pada Tuhan yang Maha Esa dan tidak pada yang lain. Lalu sepenuh iman menjunjung kebajikan. Nah, dalam agama Konghucu sangat ditekankan tentang kebajikan. Dari yang ada dalam kata Tao Te Ching itu, kebajikan. Ya. Yang dimaksud di sini agak beda sedikit dengan kebaikan. Ya. Di sini adalah kebajikan. Lalu sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Ya. Firman, sepenuh iman menegakkan firman. Bukan firman dalam Injil Yohanes itu. Ya. Tapi firman dalam arti petunjuk-petunjuk pelajaran yang berharga bagi hidup manusia. Untuk menjalani hidup secara moral, etika, dan seterusnya. Poin nomor 4, sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seringkali orang melihat agama Konghucu tidak hanya memperhatikan dunia fisik, kekinian, tapi sebenarnya mereka percaya tentang di luar tubuh ada roh, ya. Jadi percaya pada nyawa dan roh. Nomor 5, merawat cita bakti, ya. Cita-cita bakti, ide-ide bakti, ya. Bakti dalam agama Konghucu termasuk orang-orang Tionghoa pada umumnya, bakti itu penting sekali, ya. Berbakti, bakti. Nomor 6, sepenuh iman mengikuti genta rohani. Nah, kembali lagi tadi saya sudah jelaskan di bagian slide sebelumnya, yang dimaksud adalah sepenuh iman mengikuti Konghucu, hidupnya, pengajarannya. Ya, sepenuh iman mengikuti genta rohani, yang dimaksud adalah diri Konghucu. Sepenuh iman memuliakan kitab suci. Ya, jadi agama Konghucu, sebagian orang berpikir tidak ada kitabnya, tapi ada sebenarnya. Nanti kita juga akan lihat kitab-kitabnya seperti apa. Nomor 8, sepenuh iman menempuh jalan suci. Ya. Dalam agama Konghucu akan sering ditegaskan kalau kita baca di kitabnya, jalan suci, jalan suci, jalan suci. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Ada lagi dalam rumusan agama Konghucu yang disebut sebagai ulun, ya, 5 hubungan sosial. Nah,
Ini umum, orang-orang Tionghoa sih umum mengenalnya ini. Ya. Baik beragama Konghucu maupun tidak beragama Konghucu, kita juga akan mengakui ini. Ya. Hubungan pimpinan dengan bawahan, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, kawan dan sahabat, atau kawan dengan kawan. Nah, sebenarnya di dalam hubungan 5 hubungan sosial ini, disinilah nantinya prinsip bakti itu diterapkan. Ya, prinsip bakti, bawahan kepada pimpinan, istri pada suami, anak pada orang tua, adik pada kakak, sahabat dengan sahabat. Ya, di situ diterapkan berbakti, cita bakti diterapkan di dalam hubungan sosial yang sedemikian ini. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam agama Konghucu, mereka punya kitab suci yang kalau mau lengkap kita sebut Susu Ucing. Ya, kita lihat bagian pertama ini loh, Susu. Susu ini for book, ya, for books. Dalam terjemahan bahasa Indonesia heran sekali mereka menerjemahkan dengan judul menjadi Susu itu jadinya sushi. Ya, saya tidak tahu ikutin dialek mana itu, ya. Sehingga judulnya dikasih nama sushi. Ya. Susu atau for books itu terdiri dari apa? Satu kitab namanya Luni, ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris The Analects. Ya. The Analects ini sebenarnya kumpulan kata bijaksana Konghucu yang dikumpulkan murid-muridnya. Jadi belakangan hari, ya, setelah Konghucu meninggal. Kitab kedua namanya Chungyung. Chungyung ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia kitab ini menjadi jalan tengah, ya. Prinsip jalan tengah. Yang ketiga namanya Taxue, Great Learning. Perkataan-perkataan Konghucu yang ringkas namun tajam yang dicatat oleh murid-muridnya. Yang keempat namanya Mengce, Mengce atau Mencius. Percakapan antara Mencius dengan raja-raja sejamannya. Nah, kitab ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau baca, sebenarnya isinya pendek aja. Ya. Terjemahan dalam bahasa Indonesia, bukunya kecil, nanti saya akan kasih lihat itunya, fotonya. Itu paling kalau dibaca cukup menarik ya. Saya pernah baca bagian ini 4 buku ini kira-kira 2 atau 3 kali ya, cukup menarik. Kalau Bapak Ibu baca dengan kecepatan sedang, saya pikir setengah hari juga selesai, ya, tidak terlalu panjang dia. Dan lagi pula kan sudah terjemah bahasa Indonesia. Menarik, isinya bisa dikatakan kurang lebih seperti untaian kata-kata dalam kitab Amsal, kira-kira begitu. Oke, berikut kita lihat Ucing, slide berikutnya. Nah, Ucing kita terjemahkan aja 5 classics, 5 klasika. Jadi tadi 4 kitab, 5 klasika. Ya. Nah, dalam terjemahan oleh orang-orang Konghucu mereka sebut sebagai kitab Nan 4. Ya. 4 kitab, 5 klasika. Gitu aja kita pahamin. Nah, 5 kitab ini terdiri apa? Terdiri dari namanya 1 Sucing, ya, Sucing. Classic of History, dokumen dan percakapan dari para pemimpin dan pejabat dinasti Zhou awal dan sebelumnya. Yang kedua namanya Sucing. Sucing ini kitab puisi, ya, Classic of Songs. Tersusun atas 305 puisi. 305 itu perinciannya adalah 160 lagu rakyat, 74 lagu pesta sederhana, 31 lagu pesta utama, 40 him. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kitab yang kedua dalam 5 klasika ini, Sucing, kitab puisi, kitab ini sebenarnya sudah rusak, hilang, ya, rusak, hilang. Lalu bagaimana zaman sekarang bisa ada? Karena orang-orang China mereka berupaya memulihkan kitab ini dengan cara mengumpulkan semua kutipan-kutipan dalam buku-buku kuno yang lainnya yang pernah mengutip kitab Sucing. Oleh karena itu kitab ini bisa pulih, ya. Dia sudah hilang, sudah rusak, bisa pulih kembali dengan cara demikian. Yang berikut namanya I Ching atau Chou-i, ada nama lainnya, The Book of Things, ya, atau The Classic of Things. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kitab ini kalau kita lihat isinya rumit ini, ya. Di antara semua kitab dalam
dalam agama-agama yang saya pernah coba baca-baca, mungkin nomor 3 ini adalah kitab yang paling rumit, paling susah dimengerti. Dia isinya adalah trigram, ya. Trigram itu dikumpulkan berbentuk variasi menjadi 81, ya. Dan ini seringkali dipakai, salah satunya dipakai orang untuk melihat Hong Shui, ya. Dari kitab ini sumber bahannya, ya, I Ching, The Book of Chings. Menurut saya pernah baca, susah mengerti, ya, nyaris tidak mengerti. Menurut orang yang menguasai kitab ini, katanya sih, ya, saya pernah tanya ada satu orang menguasai kitab ini, tapi orang itu kemudian meninggalkan kitab ini karena dia mengenal Tuhan, mengenal Kristus, bertobat, dan dia tidak mau lagi mendalaminya. Menurut dia, kalau kita bisa sanggup memahami kitab ini, I Ching, kita sanggup untuk meramal hidup dan meramal zaman. Nah, kalau kita bisa menguasai kitab ini, The Book of Ching, Classic of Chings. Yang berikutnya, Chunqiu. Chunqiu itu artinya musim gugur dan musim semi. Ya, musim gugur dan musim semi. Maksudnya adalah catatan tentang negara Lu. Ya, catatan tentang negara Lu. Satu lagi yaitu Lici, catatan ritus-ritus. Jadi ada berbagai macam ritus orang-orang Tionghoa zaman kuno, baik yang resmi maupun yang tidak terlalu resmi di kalangan rakyat. Nah, itu dikumpulkan oleh Konghucu dan dianggap itu ritus-ritus yang penting dan diwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Sehingga kitab ini pun dinilai penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini perkenalan kitab-kitabnya. Slide berikutnya kita lihat sedikit gambar dari cover kitab-kitab tersebut. Nah, yang paling kiri warna biru langit, biru muda itu Susi, 4 books, 4 kitab, kitab Nan 4. Ya. Jadi 4 kitab sudah tergabung dalam satu buku itu. Ya, bukunya kecil, kira-kira ukuran Alkitab kecil. Ya. Tebalnya juga kurang lebih seperti itu, tapi kertasnya tebal, sehingga sebenarnya tidak terlalu panjang dia. Saya tadi katakan, paling kalau Bapak Ibu sekalian baca dengan kecepatan sedang, setengah hari juga selesai. Ya. Nah, sementara Ucing 5 Klasika, di sini saya dapat covernya cuma 4, ya, satu lagi tidak dapat. Ini terjemahnya satu-satu. Kitab ini pun pendek-pendek, ya, pendek-pendek dia. Satu, saya tidak tahu kenapa untuk I Ching itu pakai cover warna hitam gitu loh. Apakah sangat misterius, sangat sulit dimengerti dan sebagainya, sehingga mereka milih covernya warna hitam. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, semua kitab-kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Dahulunya diterjemahkan hanya untuk kalangan mereka sendiri. Ya. Waktu saya pernah diskusi, waktu saya kuliah di Saat, saya pernah beberapa kali diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh orang Konghucu yang ada di Malang. Nah, dari situ mulai mengenal kitab-kitabnya mereka. Jadi waktu itu kitab-kitab itu belum dijual. Tapi setelah era reformasi, saya melihat kitab-kitab ini sudah dijual bebas di toko buku, ya, termasuk toko-toko buku besar, toko-toko buku umum sudah pernah menjual. Paling tidak saya pernah lihat kitab Susi itu dijual, ya, dijual bebas. Dulu tidak boleh dijual bebas, hanya untuk kalangan sendiri. Ya. Beberapa hal di sini saya bisa, yang pernah saya baca, saya pernah bisa perkenalkan pada Bapak Ibu sekalian tentang kitab-kitab itu, ya, terutama dari Susi, ya, dari kitab Nan 4. Misalnya ada kalimat-kalimat seperti ini yang cukup bagus, ya, yang dulu saya pernah baca 2-3 kali itu, beberapa yang cukup bagus saya masih hafal, ya. Misalnya begini dikatakan, kebajikan seorang pemimpin laksana angin, kebajikan rakyat laksana rumput, kemana angin bertiup ke situ rumput mengarah. Ya. Bajikan seorang pemimpin laksana angin, kebajikan rakyat laksana rumput, kemana angin bertiup ke situ rumput mengarah. Ya. Itu menggambarkan hubungan antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Ya. Pemikiran Konghucu seperti itu. Dan memang kenyataannya kalau kita periksa di masyarakat, kita mengartikan kalimat itu, demikian adanya. Ya. Rumput mengarah kemana, itu tergantung angin bertiup kemana. Ya. Rakyat mengarah kemana, itu banyak bergantung pada pemimpinnya. Misalnya kalimat lain lagi yang menarik adalah, kaya dan mulia adalah keinginan setiap manusia. Tapi kalau tidak dapat dicapai dengan jalan suci, biarlah kita tidak mencapainya. Miskin dan berkedudukan hina adalah kebencian setiap orang. Tapi kalau tidak dapat ditinggalkan dengan jalan suci,
biarlah kita tetap tinggal di dalamnya. Ya, itu juga kalimat yang menarik menurut saya, sehingga setelah baca ya saya coba menghafalkannya dan tidak terlalu sulit untuk menghafalkannya karena isinya, ide-idenya kan menarik. Ya. Kaya dan berkedudukan mulia adalah keinginan setiap orang, tapi kalau tidak dapat dicapai dengan jalan suci, biarlah kita tidak pernah mencapainya. Miskin dan berkedudukan rendah adalah kebencian setiap orang, tapi kalau tidak bisa ditinggalkan dengan jalan suci, biarlah kita tetap tinggal di dalamnya. Apa artinya? Orang kalau mau keluar dari kemiskinan, dia harus berusaha bekerja keras dengan jalan yang benar. Tapi kalau harus menempuh jalan yang tidak benar, lebih baik dia tidak keluar dari kemiskinan. Lebih baik dia tetap dalam kemiskinan, tetapi di dalam jalan suci. Ya, itu yang mau ditekankan. Di tengah kekayaan, kemiskinan, yang ditekankan di situ adalah jalan suci. Oke, baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Silakan slide berikutnya. Ya, nah ini ada pemahaman tentang pemimpin agama Konghucu. Ya, mereka sebut tokoh-tokohnya seperti ini. Ya, Jiao Sheng, penyebar agama, Wen Si, guru agama, Xie Shi, pendetanya, terus Zhang Lao, tokoh atau sesepuh. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara kalian, jadi kalau Bapak Ibu temu dengan tokoh-tokoh Konghucu, di sana dia depan namanya ada singkat JS titik. Ya, berarti saudara ingat itu namanya Jiao Sheng, penyebar agama. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada WS titik, nama orang, artinya guru agama dia, Wen Si. Kalau Bapak Ibu lihat ada XS, Xie Shi, pendeta berarti. Ada ZL, Zhang Lao, berarti sesepuhnya. Ya. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ini adalah gambaran singkat tentang Konghucu di Indonesia atau Konghucu dalam pusaran sejarah NKRI. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari Indonesia merdeka sampai dengan tahun 67, itu sebenarnya agama Konghucu agama yang resmi. Ya. Agama Konghucu adalah agama yang resmi. Sampai tahun 67 pun tidak bisa dikatakan dibatalkan. Ya. Karena sampai tahun 67 baru awal masuk Orde Baru, ya, melalui Impres 14 tahun 67. Sebenarnya waktu itu Pak Harto keluarkan itu adalah zamannya Pak Harto, waktu itu dikeluarkan adalah adat istiadat Tionghoa hanya boleh dilaksanakan secara intern dan tertutup. Artinya apa? Tidak boleh dilaksanakan secara terbuka dan terang-terangan. Jadi dalam tanda petik hanya boleh dilakukan di dalam kalangan sendiri. Ya. Jadi ini tidak boleh diartikan sebagai pembatalan agama Konghucu. Ya, tetap aja agama Konghucu ada. Cuma masalahnya di masa Orde Baru kita tahu agama Konghucu menjadi terbatas ruang geraknya. Dan sebenarnya bukan hanya agama Konghucu, Taoisme juga gitu. Ya, terbatas ruang geraknya. Lalu ketika zamannya reformasi Presiden Gus Dur memberikan peluang terbuka kebebasan beribadah bagi kaum Konghucu, ya, dalam arti membatalkan Impres nomor 14 tahun 67, ya, membatalkan. Kalau membatalkan berarti kembali ke zaman Indonesia merdeka, ya, 1945 itu. Kembali diangkat kondisinya agama Konghucu dalam status yang semula. Nah, kemudian pada zamannya Ibu Megawati dikeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 13 2001, yaitu tentang Imlek menjadi hari raya resmi agama Konghucu. Ya, ini artinya menjadi hari libur nasional, tanggal merah. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu Orde Lama gimana ya zaman waktu itu hidupnya. Saya tidak sempat hidup di Orde Lama. Paling tidak di Orde Baru kita tahu ya Imlek tanggalnya tidak merah. Ya, jadi waktu kecil saya belum mengenal Kristenan, Imlek ya kita sebagai agama Konghucu kita permisi dengan guru, ya, izin dengan guru di sekolah, minta libur sehari dan dikasih libur gitu loh, ya, untuk perayaan Imlek. Tapi sekarang kita tahu bahwa Imlek sudah menjadi tanggal merah, ya. Jadi Imlek sama dengan hari besar agama lain pada umumnya.
Kita tahu Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di Indonesia itu sebagian besar hari tanggal merah itu adalah agama, hari raya agama. Ya. Paling-paling yang bukan hari raya agama apa sih? 17 Agustus, hari buruh sekarang ada. Ya, zaman dulu tidak ada hari buruh. Ya. Apalagi gitu loh. Ya. Paling-paling seperti itu. Sekarang ada lagi hari kesaktian Pancasila. Ya. Sisanya sebagian besar tanggal merah di Indonesia sebenarnya adalah hari agama. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya termasuk sekarang ya, Konghucu gitu. Ya. Hari raya agama dan Imlek sudah menjadi tanggal merah. Walaupun Imlek tidak melulu milik agama Konghucu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalaupun ada orang-orang tidak beragama Konghucu, tapi dia orang Tionghoa, tetap aja di mana-mana dia merayakan Imlek. Ya. Dia tersebar di negara manapun, warga negara manapun, mau dia agama Kristen, mau dia agama Islam, mau dia tidak beragama, tetap aja dia rayakan Imlek. Ya. Karena memang pada dasarnya bukan milik agama Konghucu. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, Konghucu pada masa kini, ya, agama Konghucu pada masa kini di Indonesia. Kita perlu ketahui ada namanya Matakin, ya. Matakin itu Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, ya. Kalau tidak salah kantornya ada di Sunter kali, ya. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Jadi himpunan organisasi terbesar dalam agama Konghucu dan paling berwibawa itu di Matakin, ya. Dan kitab suci itu juga diterbitkan oleh Matakin. Matakin ini dalam arti tertentu setara dengan PGI, ya, PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Matakin. Jadi pemerintah berurusan dengan agama Konghucu, mereka akan banyak mengundang tokoh-tokoh dalam Matakin. Lalu agama Konghucu di Indonesia paling tidak setelah tahun 90-an ke sini, ya, mereka sudah ada ibadah hari Minggu. Mirip dengan ibadah dalam agama Kristen atau model-modelnya paling tidak belajar dari agama Kristen. Ada doa, ada nyanyi, ada berkat, ada khotbah, penyampaian firman, bahkan sekarang juga ada semacam nyanyi solo, ya. Bahkan ada sekolah minggu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lihat atau cari tempat-tempat kalau dekat-dekat rumah, cari tempat yang disebut dengan lithang. Secara umum kita kenalnya kelenteng, ya. Tapi rumah ibadah mereka namanya lithang, satu aula besar untuk ritus-ritus agama, ya, lithang. Nah, setiap hari Minggu di sana mereka sudah melakukan ibadah, ya. Saya sih pengen ikut, tapi belum pernah kesampaian bisa ikut, ya. Pengen lihat ibadah mereka adalah satu hari Minggu itu 1 jam lebih, itu isinya apa aja, ya. Tapi zaman sekarang di tengah-tengah corona ini, ya mereka juga melakukan ibadah online. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ya. Saya periksa sedikit ibadah online-nya, ya secara umum ada doa, penyampaian firman, puji-pujian rohani mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu di zaman kini Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu ketahui juga baru, ya, di masa pandemi ini bulan Februari tanggal 19 berdiri secara resmi namanya Stikin, ya, di Purwokerto, di Banyumas, Purwokerto. Stikin itu singkatannya Sekolah Tinggi Konghucu Indonesia, ya. Jadi semacam STT. STT-nya orang Konghucu, belum pernah ada, ya. Dan baru pertama ada ini. Dan kalau tidak salah, ini adalah juga baru pertama ada di Indonesia dan baru pertama ada di dunia. Belum pernah ada di negara-negara lain STT Konghucu, ya. Dan di Indonesia sekarang sudah ada sejak bulan Februari tahun ini. Resmi berdiri dan sudah menerima murid. Angkatan pertama ini katanya 38 orang. Mereka mempersiapkan guru-guru agama untuk sekolah-sekolah, ya. Jadi ini juga adalah setara dengan STT, Sekolah Tinggi Teologia Kekristenan yang ada di Indonesia. Jadi agama Konghucu mereka sudah bergerak ke sana oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang nyata. Baik, satu lagi slide-nya, silakan.
Oke, Bapak Ibu sekalian, ini slide yang terakhir. Jadi kalau begitu, dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris itu kan pakai istilah Confucianism. Jadi sebenarnya apa itu Confucianism? Ya, what is Confucianism? Ketika pertanyaan ini diajukan, maka jawabannya bisa bermacam-macam. Paling sedikit saya sodorkan di sini 4 jawabannya. Ya. Sebagian orang di dunia ini mereka melihat apa itu Konfusianisme? Konfusianisme, ya Konfusianisme itu adalah satu sistem filsafat, sebuah aliran filsafat yang dikembangkan atau disumbangsikan oleh Konghucu. Tapi ada orang lain melihat, ya itu adalah semacam etika. Karena Konghucu terutama memberikan sumbangsi pada etika sosial, ya etika sosial. Jadi ada orang berpendapat, ya Konghucu itu, Konfusianisme adalah sebuah aliran etika tertentu yang dikembangkan oleh tokoh namanya Konghucu. Dan ada juga orang berpikir Konfusianisme itu adalah satu sistem pendidikan. Ya. Nah, beliau memberikan kontribusi besar juga dalam bidang pendidikan, yaitu laki dan perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Kaya dan miskin berhak mendapatkan pendidikan. Ya zaman dia hidup, sebenarnya zaman sebelum dia hidup orang-orang kaya aja yang bisa menikmati pendidikan. Karena pendidikan pada waktu itu adalah swasta. Ya, tidak ada pendidikan negeri pada waktu itu. Orang-orang yang cukup berada, yang bisa mengundang guru dan mengajar pada anak-anaknya. Ya. Tapi beliau dalam masa hidupnya pernah ngajar 3.000 orang murid lebih. Dia tidak hanya menerima murid yang sanggup membayar, murid yang kurang mampu membayar pun dia terima. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, what is Confucianism? Confucianism juga adalah sebuah agama. Ya. Jadi tergantung orang. Ya. Kalau dia memeluk agama Konghucu, ya Konghucu itu adalah sebuah agama. Tapi kalau dia tidak memeluk agama Konghucu, dia bisa berpikir lain. Konghucu itu bukan agama. Ya. Filsafat, etika, atau sistem pendidikan, bahkan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikian bahan yang saya persiapkan pada malam hari ini. Sampai di sini, sekarang saya berikan kesempatan pada kita semua untuk bisa berinteraksi, tanya jawab, diskusi, berikan pendapat, dan seterusnya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hali telah menyampaikan materi. Dan kini tiba saatnya saya akan mempersilakan teman-teman baik yang ada di sini maupun yang ada di ruang Zoom untuk bertanya. Apakah ada? Oke, 1 Bang Untung, 3 dulu ya untuk pertama. 2, 3. Oke, dari Bang Untung dulu. Baik. Cek. Cek. Ya, baik. Pak Ali atas paparan materi sangat berguna bagi kami ya, khususnya bagi kami yang sedang belajar ilmu agama-agama. Yang saya inginkan adalah kalau biasanya di agama-agama besar di Indonesia itu kan banyak aliran ya Pak ya. Kayak kekristenan sendiri itu kita ada karismatik, terus kemudian reform dan lain sebagainya. Di teman-teman kita Muslim juga ada Muhammadiyah dan juga NU. Nah kalau di Konghucu sendiri itu apakah hanya satu itu aja atau mereka punya cabang-cabang aliran lain lagi Pak? Seperti itu. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Lanjut ke penanya berikut. Ya, silakan lanjut ke penanya berikut. Oke Pak Hali, mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Ya, lanjut aja ke penanya Oke, berikut. Bro. baik Pak. Silakan Brian. penanya berikutnya langsung diajukan. 3 Oke, orang dulu ya. Pak Brian boleh. Ya, silakan penanya yang kedua. Cek. Ya, terima kasih atas kesempatan. Jadi dari pemaparan Bapak tadi mengenai
ketuhanan, konsep ketuhanan di dalam Konghucu. Saya penasaran dengan konsep ketuhanan di dalam Konghucu ini. Jadi siapakah Tuhan yang mereka sembah di dalam Konghucu ini, dan juga bagaimana konsep keselamatan di dalam agama Konghucu ini? Terima kasih. Ya, terima Oke, kasih terima Pak kasih. Brian. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Kristo. Terima kasih. Sebenarnya tadi pertanyaan saya sudah diajukan oleh Pak Brian. Mungkin yang saya tanyakan ini, saya percaya bahwa ada wahyu umum sehingga dalam agama-agama mungkin dapat dikatakan percikan kebenaran. Nah, kalau begitu, apakah ada beberapa hal dari agama Konghucu yang bisa kita pelajari sehingga mempertajam iman kita kepada Tuhan, bahkan lebih mempertajam kita dalam memaknai sesama kita? Itu dari saya, terima kasih. Saya Ya. persilakan kepada Pak Hali untuk menjawabnya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, agama Konghucu itu terutama berkembangnya di luar mainland, di luar daratan China. Ya, di China berkembang pemikiran Konfusianisme, tapi tidak seluas sampai menjadi sebuah agama. Jadi Konghucu menjadi agama itu justru banyakkan terjadi di Taiwan, Vietnam, Indonesia, juga Malaysia dan negara-negara lain. Nah, karena perkembangan yang seperti ini, sampai hari ini dari berbagai literatur yang berkaitan dengan agama Konghucu, saya belum pernah membaca ada aliran, ya, ada mazhab gitu loh. Saya belum pernah menemukan hal itu. Ya. Artinya dia belum berkembang sampai melahirkan mazhab, ya, atau ada perbedaan pandangan yang besar di antara pemeluk agama Konghucu. Ya. Berbeda dengan Buddha, ya, Buddha sudah cukup banyak alirannya, Kristen dan lain-lain juga begitu, termasuk Islam. Ya. Tapi untuk agama Konghucu, saya belum pernah menemukan literatur yang membahas bahwa dalam agama Konghucu ada aliran tertentu atau mazhab-mazhab tertentu, tidak ada. Ya. Jadi paling tidak sampai dengan hari ini kita bisa simpulkan agama Konghucu masih satu pemikirannya, ya, sama secara umum pemikirannya. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lalu pertanyaan nomor 2 tadi, kalau berkaitan dengan keselamatan, secara umum kita lebih melihat adalah bahwa mereka menghendaki orang berjalan dalam namanya jalan suci, ya, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam bakti dan seterusnya, mengikuti petunjuk-petunjuk dari Nabi Konghucu, ya, mengikuti pengajaran dari Nabi Konghucu. Seperti itu mereka menjalani hidupnya, ya, dan seperti itu juga penghayatan akan keselamatan, ya. Prinsip-prinsip keselamatan ataupun dosa mereka tidak sedrastis seperti model dalam Islam ataupun dalam Kristen, ya, sehingga mereka cenderung menghayatinya manusia itu harus berada dalam jalan suci, ya, jalan suci, jalan suci. Lalu berkaitan dengan Tuhan, ya mereka panggilnya secara umum Sangti, ya, Tuhan, Sangti, atau panggilan yang lebih umum sebenarnya dalam literatur Konfusianisme adalah Tian, ya, dimana Tian juga bisa diterjemahkan sebagai langit, ya, dan seringkali memang lebih cenderung terjemahkan langit, dan langit yang dimaksud di sini adalah Tuhan gitu loh, ya, langit. Konsep mereka begitu, langit. Seperti apa itu Tuhan atau seperti apa itu langit? Tidak terlalu banyak mereka menguraikannya, ya. Jalan suci yang dikejar oleh manusia, ya. Jalan suci diridhoi oleh Tian, oleh langit, oleh Tuhan, ya. Begitu pemikiran mereka. Jadi tidak ada gambaran yang konkret dan banyak
tentang natur Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan seterusnya. Ya. Mereka hanya punya gambaran yang umum, ya. Sehingga tadi disebut dalam kerangka wahyu umum. Ya. Paling-paling seperti itu yang kita bisa pahamin. Nah, dalam kerangka wahyu umum ini, kita bisa melihat pengajaran-pengajaran dalam agama Konghucu, ya secara umum kita lihat sih berharga, ya, juga berarti bagi agama-agama lain, baik Kristen, Islam, dan lain-lainnya. Kalau kita lihat dari pengajaran-pengajaran mereka, ya nyaris tidak ada yang kita perlu bantah begitu loh. Ya. Artinya apa pengajaran-pengajaran mereka? Kita bisa mengiyahkan, ya. Manusia hidup dalam jalan suci, ya iya, harus mengikuti genta rohani mereka, ya. Mengikuti Nabi Konghucu, ya pengajaran-pengajaran Konghucu berharga, memang mengandung kebenaran, ya. Dan tidak ada saya melihat ya pengajaran-pengajarannya sampai sejauh ini tidak ada bertentangan dengan Alkitab, ya. Tidak ada bertentangan dengan agama Kristen, agama Konghucu, agama Islam, dan lain-lain. Ya. Sejauh ini penggambaran-penggambaran mereka tentang isi agama mereka, ya umum, ya kita bisa setujuin. Ya. Kita beragama lain pun bisa mengiyahkan atau mengaminkan. Ya. Walaupun kita tidak memeluk agama tersebut, ya walaupun kita bukan orang yang beragama Konghucu. Nah seperti itu yang saya bisa lihat, ya saya pantau selama ini tentang wahyu umum dalam Konghucu. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian tanggapan dari saya. Dari 3 pertanyaan sebelumnya, kalau ada yang kurang jelas pun silakan bisa diajukan lagi. Ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan, kita bisa diskusikan. Oke, untuk Bang Untung, Pak Brian dan Kak Kristo, apakah ada yang dipertanyakan lagi? Sudah jelas semuanya? Oh, masih ada. Oke, Saudara Kristo. Terima kasih. Menyambung tadi tentang penjelasan tentang konsep keselamatan dalam Konfusius, itu kan untuk mencari jalan suci, hidup dalam jalan suci, dan seterusnya. Nah, dan mereka kan juga nggak terlalu menekankan dosa. Nah, kalau begitu titik temu apa antara kita dengan mereka dalam berdialog, dalam kita membagikan iman kita? Kalau kita tiba-tiba datang ngomongin, oh ya dosa, bla bla bla, Yesus juru selamat, kita butuh Yesus. Nah itu kan secara sekilas kalau dari penjelasan tadi kan, ya mereka nggak peduli, ya kali ada dosa, ya kan dalam ajaran saya nggak ada. Nah kalau begitu, kira-kira titik temu apa yang menjadi titik ketika kita bisa, oh ini loh Yesus bisa menjawab pergumulanmu, dan bla 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 dan seterusnya. Terima kasih. Ya, Pak Hali boleh langsung menanggapinya. Oh ya. Ya, kalau begitu pertanyaan ini lebih cenderung bicara tentang PI, ya, pengabaran Injil. Pengabaran Injil. Kalau menurut hemat saya, ya pengabaran Injil kita menyampaikan berita di dalam iman Kristen, ya. Kita tidak harus mengungkit-ungkit isi dari iman percaya mereka, ya. Tidak harus mengungkit-ungkit kelebihan mereka, termasuk juga tidak harus untuk menjawab kekurangan mereka. Ya kita paparkan aja iman percaya kita seperti apa, ya. Ya termasuk mau konsep dosa, konsep lahir baru, keselamatan di dalam Kristus, ada penebusan, ya itu kita perkenalkan, ya PI. Jadi saya sih tidak melihat bahwa baik pada agama Konghucu, agama Islam dan lain-lain, kita tidak perlu juga mengungkit kelemahan mereka ataupun mengangkat kelebihan mereka. Ya. Tidak harus masuk ke itu semua pun kita tetap bisa menjalankan PI. Itu apa? Ya kita memperkenalkan isi dari iman percaya kita. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau kita mempelajarin ini, mengenal agama Konghucu, ini biarlah kita hanya menjadi semacam apa? Semacam menjadi pengetahuan kita yang memadain.
Jadi seperti kita mempersiapkan diri menjadi seorang juru masak. Dan ketika kita berhadapan dengan mereka mau menyampaikan iman percaya kita, ya kita tidak perlu mengangkat semua pekerjaan-pekerjaan dapur kita itu. Tidak perlu dikasih tahu ke mereka. Ya. Tugas kita adalah memperkenalkan iman percaya kita, isi iman kita itu seperti apa. Ya. Nah, untuk sampai pada itu memang kan kita satu pihak kita perlu memahami iman percaya kita sendiri dengan baik. Selain itu, ya sedikit banyak pengetahuan akan iman percaya mereka itu akan menolong. Ada hal yang cukup menarik, yaitu saya pernah melihat ya, orang Konghucu pernah waktu diskusi-diskusi pengalaman di Malang itu, mereka pernah kasih lihat ada susunan mata kuliah dari STT zaman tahun 50-an 60-an ya. Saya sudah lupa di mana itu ya, tapi di Indonesia ya. Ada STT zaman tahun 50-an 60-an di mana salah satu mata kuliahnya adalah belajar kitab suci agama Konghucu. Jadi kitab suci agama Konghucu itu waktu itu di STT tersebut menjadi satu mata kuliah. Waktu saya lihat susunan mata kuliah seperti itu kaget saya. Berarti apa? Itu memberikan petunjuk bahwa STT tersebut memandang begitu pentingnya sehingga kitab suci agama Konghucu aja dijadikan satu mata kuliah. Ya, ini bukan belajar Konghucu secara umum loh, ya, hanya belajar kitab sucinya saja. Ya, berarti kan memang cukup penting. Ya, nah Bapak Ibu saudara sekalian, memang di China ya atau orang-orang China pada umumnya yang banyak kan tidak beragama, ya, mereka juga tetap belajar 4 kitab 5 klasika itu, dan itu harga dinilai tinggi sekali, ya, dinilai tinggi sekali orang yang menguasai 4 kitab 5 klasika itu. Orang yang mempelajari 4 kitab 5 klasika itu dia hargai, sangat dihargai, walaupun dia bukan beragama Konghucu, ya, karena itu dipandang sebagai kitab-kitab kuno yang nilainya sangat tinggi, ya. Nah, termasuk juga di sini kalau orang mau menjadi sinolog namanya, ya, sinologi, sinolog. Salah satu kriteria sinolog itu adalah dia pernah baca 4 kitab 5 klasika dan menguasai isi-isinya, ya, menguasai isi-isinya. Dan 4 kitab 5 klasika itu bukan dalam bahasa Mandarin modern, ya, itu dalam bahasa Mandarin kuno. Di mana bahasa Mandarin kuno itu sistem gramatikanya ada sedikit berbeda, ya, agak sedikit berbeda. Waktu saya sedang kuliah S3 di Nanjing, mata kuliahnya tidak banyak, saya mengambil waktu sedikit untuk ambil mata kuliah di luar jurusan saya, pergi audit gitu, dengar-dengar doang. Nah, salah satunya yang saya pernah dengar, baik di mata kuliah anak-anak S2, anak-anak S1, berbagai jurusan, salah satu yang saya pernah ikutin adalah yaitu Gutaihani. Gutaihani itu China klasik, ya, bahasa China klasik. Jadi kalau kita belajar bahasa Mandarin sekarang ke China, yang kita pelajari adalah bahasa Mandarin modern. Ya. Nah, untuk kuliah anak-anak jurusan sastra S1, anak-anak baru saya duduk dalam kelas anak-anak S1 baru lulus SMA itu, jurusan mereka sastra China, ada mata kuliah mereka namanya Gutaihani 1, Gutaihani 2. 2 semester saya ambil. Permisi dengan dosennya, minta izin, duduk dengar, ikutin. Ya. Rumit memang, karena kita masih belajar bahasa Mandarin modern, harus belajar bahasa Mandarin klasik. Ya. Tapi secara umum saya lihat saya masih bisa menangkap. Karena apa? Karena dengan latar belakang STT, saya punya bekal eksegesis. Jadi pada dasarnya dalam mata kuliah bahasa Mandarin kuno itu, dia banyak mengandalkan skill-skill dalam eksegesis. Ya. Jadi eksegesis PL, eksegesis Yunani, Ibrani, skill-skill itu bisa digunakan, diterapkan, dan mereka pakai di situ. Ya. Walaupun dengan bahan yang mereka eksegesis adalah bahasa Mandarin kuno, naskah China kuno. Ya. Mudah-mudahan itu bisa sedikit menjawab. Ya. Jadi pendekatan PI menurut saya ya tidak harus kita berdebat, bersinggungan dengan ajaran mereka atau agama mereka. Lebih baik menurut saya adalah kita memperkenalkan iman percaya kita. Oke, demikian.
Kalau Bapak Ibu Saudara punya pandangan yang lain berkaitan dengan pendekatan ini, PI juga saya persilakan, bicarakan aja. Siapa tahu bisa memperkaya kita. Ya, oke, terima kasih Pak Hali telah menjawab pertanyaan rekan-rekan di termin 1 ini. Oke, sebelum kita masuk ke termin 2, ada pertanyaan di ruang Zoom, saya persilakan. Pak Lukman. Ya. Ya, selamat malam Pak Hali. Yang mau saya tanyakan itu apa perbedaan dari ajaran Gongzi, Mengzi, sama Laozi? Apakah semua ajakan kebajikan, kebenaran, atau mereka itu ada keunggulan sendiri-sendiri, atau mungkin apa perbedaan mereka? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Pak Hali boleh langsung menjawabnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi dalam kitab suci itu muncul ada salah satu kitab adalah Percakapan Mencius, ya, Percakapan Mencius. Nah, secara umum kelihatannya Mencius ini lebih dekat ke pemikiran Konfusianisme, ya. Walaupun saya sendiri belum membaca cukup banyak dari Mencius, ya, oleh karena itu masih tidak terlalu bisa memberikan komentar yang lebih jauh. Tapi kalau untuk Lao Tzu, ya, untuk Hongzhi dan Lao Tzu sebenarnya cukup jelas, cukup terang, ya. Lao Tzu itu sumbangsinya adalah bagi agama Tao. Jadi misalnya agama Tao, ya. Dan kitab suci itu bisa bilang di antara semua agama di dunia ini, kitab suci agama Taoisme adalah kitab suci yang paling ringkas, paling pendek, ya. Hanya 81 pasal, 81 ayat. Ya, 81 ayat. Kalau Bapak Ibu sudah lama terjemahkan bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu bisa dapat terjemah bahasa Indonesianya, paling-paling baca dan kecepatan sedang 2 jam juga selesai kok. Ya, cukup menarik juga gitu, ya. Walaupun tulisan Lao Tzu lebih rumit sedikit, ya. Lao Tzu hidup sejaman dengan Konghucu. Tapi Lao Tzu 20-30 tahun usianya lebih tua dari Konghucu. Ya, jadi mereka pernah bertemu, pernah diskusi, ya. Kalau kita mau sebut kalau kita mau sebut Konghucu juga bisa. Jadi secara umum lihat perbedaan antara Konghucu dan Lao Tzu, ya. Konghucu mewariskan pemikiran Konfusianisme atau oleh orang tertentu menjadi agama Konghucu. Sementara pemikiran Lao Tzu berkembang menjadi agama Tao, ya. Untuk orang-orang China kadang-kadang kita susah membedakan. Dia sebenarnya pegangannya Taoisme atau Konfusianisme, ya, atau agama Konghucu. Untuk orang-orang China di mainland sana, karena mereka memandang agama itu antara penting dan tidak penting, ya, antara penting dan tidak penting. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menjawab pertanyaan Pak Lukman tadi. Ya, makasih Pak. Oke, saya akan membuka termin yang kedua. Saya persilakan kepada teman-teman semua. 1, 2. Ada satu lagi di ruang Zoom rupanya. Oke, mohon bersabar. Oke, saya persilakan untuk yang ada di ruang Zoom untuk bertanya. Terima kasih. Ya, ini ada satu pertanyaan dari chatroom yang menanyakan bagaimana tentang konsep penciptaan manusia pertama menurut Konghucu ya gitu ya. Karena saya pernah mendengar dari seseorang teman Konghucu yang sangat taat. Dia lebih percaya manusia berasal dari kera sesuai dengan teori Darwin daripada seperti yang dinyatakan oleh Alkitab dalam Adam dan Hawa. Itu Pak pertanyaannya. Ya, ini pertanyaannya mudah-mudahan susah. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum saya sih belum pernah membaca langsung ulasan dari literatur agama Konghucu berkaitan dengan penciptaan.
yang ditangkap oleh masyarakat pada umumnya berkaitan dengan penciptaan adalah legenda orang-orang Tionghoa. Legenda orang-orang Tionghoa. Yang belum tentu itu adalah literatur miliknya Konghucu. Ya. Nah, dalam legenda orang-orang Tionghoa, salah satu yang cukup populer namanya Niwa Budien. Ya. Niwa menambal langit. Ya. Dari situ, kisah penciptaan di situ. Kalau berkaitan dengan tadi dikatakan mirip dengan evolusi teori Darwin, ya di dalam literatur Konghucu saya tidak melihat hal seperti itu, ya tidak melihat adanya petunjuk-petunjuk hal seperti itu. Secara umum kita hanya bisa pahami sebagai ya, penciptaan dalam agama Konghucu. Ya. Nah berkaitan tadi dengan legenda-legenda orang Tionghoa, sekali lagi itu kemungkinan besar bukan pegangan agama Konghucu, ya, bukan pegangan agama Konghucu. Dalam agama Taoisme pun yang saya pernah pelajarin, saya juga tidak melihat bagaimana mereka mencoba menjelaskan tentang asal usul manusia. Ya. Apakah modelnya seperti Adam dan Hawa atau seperti apa? Tidak ada petunjuk yang jelas tentang hal itu. Ya. Begitu juga di dalam agama Konghucu. Jadi terbatas dalam hal ini kita bisa memberikan jawab tentang penciptaan menurut agama Konghucu. Ya, hanya sekian yang kita bisa berikan ulasan. Oke, apakah ada yang ditanyakan kembali? Apakah sudah cukup? Ya. Oke, saya akan membuka termin yang kedua bagi teman-teman. Mohon angkat tangannya yang ada di tempat ini. 1, 2, 1 lagi. Oke, sudah cukup ya. Nanti bisa kita masuk ke termin yang ketiga. Oke, Saudara Albert, saya persilakan. Saudara Albert. Selamat malam Pak Ali. Oke, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sewaktu saya SMK, saya mendapat pernyataan terhadap teman-teman saya juga guru saya tuh, karena saya orang Kristen, saya juga orang Chinese. Saya pasti merayakan Imlek, tapi pandangan teman-teman saya yang di luar itu mereka memandang bahwa orang Kristen itu tidak boleh merayakan Imlek. Nah, gimana kita bisa menjawab pernyataan itu? Lalu yang kedua, mengenai tadi STT Stikin di Purwokerto itu, nanti kalau lulus jadi apa, Pak? Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Saudara Albert. Saya persilakan kepada Saudara Deron. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya ingat Bapak sebutkan tadi, Konfusius hidup sejaman dengan Daniel, kira-kira 500 sebelum Masehi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada kaitan antara dunianya PL, dunia timur dekat kuno, entah itu Israel, entah itu Asyur, entah itu Babel, apakah dunianya PL ada kaitannya dengan dunianya Konfusius hidup waktu masa itu? Mungkin terjadi perang, atau mungkin terjadi perkawinan campur, atau perdagangan, dan lain sebagainya. Apakah mungkin bisa jadi juga dunianya PL mempengaruhi dunianya Konfusius? Ataupun sebaliknya, dunianya Konfusius mempengaruhi dunianya PL gitu loh. Jadi itu pertanyaan saya, apakah ada kaitannya dunianya PL dengan dunianya Konfusius hidup waktu itu? Terima kasih. Ya, Pak Hali boleh silakan menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang pertama dan kedua dulu tadi berkaitan dengan Imlek dan STT. Nah, tentang Imlek kita harus cukup jelas. Imlek itu sudah dirayakan jauh-jauh hari sebelum Konghucu pernah lahir. Jauh sebelum Konghucu lahir ke dunia ini, jauh sebelum dia mengajar, orang-orang Tionghoa sudah merayakan Imlek. Tapi memang ada orang yang menganggap Imlek itu pertama kali dihitung mulai dari kelahiran Konghucu.
Jadi hitungnya 551 sebelum Masehi. Dianggap Imlek pertama. Sehingga sekarang tahun ini menjadi 551 menjadi 2572. Ya. Nah, tetapi pandangan yang lain mengatakan bahwa Imlek itu sudah jauh sebelum Konghucu. Dan pandangan yang kedua ini mau merujuk pada harusnya dihitung dari seorang kaisar namanya Huangti, kaisar kuning. Ya, 2697. Ya, 2697 sebelum Masehi. Jadi pandangan kedua mengatakan kalau mau hitung Imlek, Imlek harus dihitung pertama yaitu 2697 sebelum Masehi. Jadi kalau sampai sekarang perayaan Imleknya sudah menjadi 4000 tahun lebih. Ya. Jadi oleh karena itu kita tidak bisa memegang pendapat yang mengatakan bahwa Imlek itu milik agama Konghucu. Ya memang di Indonesia sekarang Imlek memang menjadi hari raya agama Konghucu. Sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah menjadi tanggal merah. Memang itu satu kenyataan. Ya. Tapi perayaan Imlek jauh sebelum Konghucu hidup sudah dirayakan. Dan mungkin satu kenyataan, saudara bisa sampaikan jawaban bagi teman-teman saudara yang melarang saudara merayakan Imlek adalah di Tiongkok sampai hari ini sebagian besar orang tidak beragama. Sebagian besar orang tidak beragama dan tidak memandang penting tidak penting agama itu. Tapi setiap tahun mereka merayakan Imlek dan setiap tahun kepengen pulang kampung. Untuk apa? Untuk merayakan Imlek. Tidak peduli mereka dengan agama. Ya. Agama itu penting dan tidak penting bagi mereka. Tapi Imlek tetap penting. Ya. Jadi sebenarnya Imlek tidak ada kaitan langsung dengan agama Konghucu. Ya. Atau agama apapun. Ya. Pandangan masyarakat secara umum di dunia ini adalah di mana ada orang Tionghoa hidup, di situ setiap tahun pasti ada perayaan Imlek. Ya. Jadi lebih cenderung itu adalah perayaan budaya, ya, suku bangsa, bukan agama. Tapi di Indonesia memang menjadi hari raya agama Konghucu. Kita harus terima kenyataan itu. Nah, tentang STT Stikin di Purwokerto, mereka sedang mempersiapkan guru-guru agama Konghucu untuk sekolah-sekolah. Ya. Tentunya nantinya selesainya, saya tidak tahu nanti mau dikasih gelar apa gitu loh. Ya. Bisa aja SAG, Sarjana Agama. Atau ada istilah baru yang mereka ciptakan seperti orang-orang Kristen menciptakan istilah STH, ya, MTH dan seterusnya. Ya. Tapi paling tidak kalau secara umum kita bisa anggap itu akan muncul istilah SAG, Sarjana Agama. Ya. Untuk kepentingan memenuhi kebutuhan guru-guru agama Konghucu di berbagai sekolah di Indonesia. Ya. Kira-kira seperti itu. Terus tadi pertanyaan nomor 3 itu berkaitan dengan apa ya tadi? Pertanyaan nomor 3 tadi berkaitan dengan apa? Oh, berkaitan dengan dunianya PL dengan dunianya Konfusius. Apakah berkaitan gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi bisa bilang Konghucu lahir kira-kira sejaman dengan Daniel atau setelah Daniel meninggal kira-kira gitu. Nah, cuma adalah di dalam catatan sejarah kita tidak melihat bahwa pada masa itu tahun 500-an sebelum Masehi itu kita tidak melihat China punya hubungan kerjasama atau hubungan bilateral atau hubungan politik atau hubungan dagang dengan Babilonia. Ya. Sebaliknya, di dalam literatur PL kita juga tidak melihat bahwa di masanya Daniel hidup itu Babilonia atau Persia punya kaitan, punya hubungan dagang dengan China. Ya. Kita tidak melihat di situ. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini kita bisa katakan secara umum ya mandiri aja. Ya. Dua budaya itu berjalan secara mandiri, artinya apa? Budaya China berjalan secara mandiri waktu itu, budaya Babilonia, Persia berjalan secara
mandiri. Tetapi kalau kita mau tarik lebih jauh ke belakang, ya, bukan hanya 500 sebelum Masehi, tarik lebih jauh lagi, ya, 2000 sebelum Masehi atau 3000 sebelum Masehi, bisa aja itu nantinya muncul dari satu sumber yang dekat atau sumber yang sama. Artinya apa? Dalam penyebaran manusia, ya, dalam penyebaran manusia bisa aja pada awalnya dari Mesopotamia dulu, baru meluas ke tempat-tempat lain, Mesir, China, India, ataupun budaya-budaya tua lainnya. Ya. Mungkin aja terjadinya begitu. Ya. Karena apa? Karena kalau kita mau merujuk pada Sungai Tigris dan Efrat, berarti disitulah awal mulanya manusia hidup dan berdomisili. Dan dari situ juga terus nanti manusia tersebar. Terus tersebar zamannya Menara Babel dan terus tersebar zamannya setelah air bah. Ya. Kalau kita mau lihat dari kisah-kisah ini, ya tentu ada kait mengait berbagai kebudayaan-kebudayaan tua di dunia ini. Ya. Demikian tanggapan dari saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Apakah ada respon dari Saudara Albert dan Saudara Deron? Sudah cukup. Oke, sebelum kita masuk ke termin yang ketiga, ada penanya dari ruang Zoom, dari Pasya terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hali. Ya, itu maaf saya tutup itu karena lagi di kamar. Nah, saya mau tanya dua hal Pak Hali. Karena waktu ya sudah lama 25 tahun yang lalu itu saya pernah mendengar pendeta dengan latar belakang kuat Chinese ya. Nah, dia berkhotbah tentang orang Majus itu yang berasal dari China. Itu bagaimana tanggapan Pak Hali? Apakah ada kemungkinan bahwa orang Majus itu memang dari China? Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga menghadapi ada ya rekan kita orang Kristen ya mungkin dengan latar belakang yang totok ya, yang tentu dekat dengan pengajaran Konfusius selain kekristenan. Dia merasa gini, melihat kehidupan orang Kristen ini kok kalah dengan kehidupan mereka yang memegang ajaran Konfusius perihal berbuat baik dan lain-lain, sehingga dari nada-nada yang diucapkan itu seperti kita ini orang Kristen kok kalah gitu ini. Nah, bagaimana kita ini menolong secara pastoral untuk rekan itu. Terima kasih Pak Ali. Iya, terima kasih Pak. Ya, boleh langsung dijawab terlebih dahulu, Pak. Ya, pertanyaan Pak. Iya, Pak Ali, ini saya bacakan ada satu pertanyaan yang muncul di chat room. Apakah di dalam Konghucu terdapat kitab yang khusus mengajarkan? Sejauh ini saya tidak melihat dalam literatur Konghucu atau literatur China yang menyatakan bahwa orang Majus dari China, ya. Dalam arti apa, literatur kekristenan di China tidak ada petunjuk yang mengarah ke sana, ya. Kalau pandangan saya secara umum tentang hal ini adalah kemungkinan besar orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang beragama asli dari negara Iran zaman dulu, ya. Negara Iran zaman dulu. Ya. Lokasinya kemungkinan di Iran sana, orang-orang Majus itu, ya, dengan agama kuno mereka. Ya. Kalau pandangan saya secara umum begitu, karena berkaitan dengan China. Kalau tentang kesaksian hidup, memang ini mudah-mudahan susah. Kenapa orang-orang Konghucu bisa dianggap lebih unggul dalam hal ini?
Kemungkinan besar oleh karena mereka sangat menekankan tentang prinsip yaitu jalan suci. Ya. Jalan suci, gitu loh. Ya. Jadi mereka sering membedakan antara Jinju dengan Xiaoren, ya. Manusia rendah dengan manusia gentleman, ya, untuk mengungkapkan tentang jalan suci, di mana jalan suci itu akan dipegang teguh oleh gentleman, gitu, terjemahan bahasa Indonesianya, atau terjemahan bahasa Indonesianya menjadi orang budiman, ya, orang budiman. Nah, mungkin karena penekanan pada jalan suci itulah yang memberikan kesan pada orang bahwa penganut agama Konghucu dinilai berakhlak lebih tinggi atau ya kejujurannya dan seterusnya dipandang lebih tinggi dibanding agama lain, ya. Tapi hal ini tetap kembali pada masing-masing orang, ya. Penghayatan agama dari masing-masing orang. Jawaban tadi hanya adalah jawaban secara umum, secara garis besar. Mungkin karena poin itu, ya, karena poin itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebenarnya kalau kita mau lihat tokoh-tokoh, ya, misalnya kita membandingkan, anggaplah Konghucu, tokoh Konghucu orang baca gitu, baca riwayat hidupnya, lahir, berkarya sampai dengan mati. Kalau kita mau bandingkan juga, suruh orang itu baca hidupnya Yesus Kristus, lahir, berkarya sampai dengan mati. Mau dibandingkan lagi dengan orang zaman sekarang, misalnya kita bandingkan dengan satu tokoh namanya Toyohiko Kagawa, ya, seorang Kristen di Jepang yang pernah hidup. Kalau kita bandingkan, ya, lahir, hidup, terus besar, berkarya, dan mati. Ya. Kalau kita mau bandingkan tokoh-tokoh besar seperti itu, ya mereka tidak kalah dengan Konghucu, ya. Tidak kalah dengan orang-orang Konghucu. Ya. Jadi ini berkaitan hanya dengan kesaksian hidup dan penghayatan masing-masing orang terhadap iman percayanya. Sejauh mana dia mengerjakan dalam hidupnya, sejauh mana dia menghidupnya, sejauh mana dia bersaksi, menjadi terang, menjadi garam, dan mau hidup berintegritas. Kira-kira itu yang saya bisa berikan respon pada pertanyaan Pak Sekoksin. Terima kasih Pak Ali. Oke, mengingat waktu yang terbatas, maka termin yang ketiga saya tidak akan buka. Namun saya akan memberikan pertanyaan terakhir kepada Bu Uri. Saya persilakan, terima kasih. Apakah di dalam Konghucu terdapat kitab-kitab khusus yang mengajarkan mantra-mantra penangkal hawa nafsu, kemarahan, dan lain-lain? Sekali lagi ini yang pernah teman saya Konghucu ketika diskusi tentang agama. Karena teman saya ini berusaha hidup suci dengan merapal mantra-mantra ketika dia menghadapi godaan. Terima kasih. Waduh, saya belum pernah mendengar. Ya, saya belum pernah mendengar bahwa ada mantra-mantra seperti itu dalam agama Konghucu. Ya, bahkan agama Konghucu kadang-kadang malah dituduh orang cenderung adalah mengatur hanya kehidupan dunia zaman sekarang. Ya, tidak mengatur bahkan ke dunia roh. Ya, banyak orang punya pandangan malah seperti itu terhadap agama Konghucu. Ya, dan ya berkaitan dengan mantra-mantra sejauh yang saya pahami sih tidak ada. Ya. Dikatakan bahwa Konghucu pernah ditanya satu kali, bagaimana tentang hidup sesudah mati? Ya. Nah tadi agama Konghucu di slide tadi kita ambil satu butir, yaitu mereka percaya pada nyawa dan roh. Ya. Jadi sebenarnya mereka percaya dengan roh, gitu, dunia roh. Nah, menghadapi pertanyaan tersebut pada waktu itu, Konghucu menjawab, persoalan di dunia ini aja kita belum ngerti semua, apalagi kita mau mempertanyakan persoalan setelah kematian. Ya. Jawaban itu dipahami paling sedikit dengan dua cara. Ya. Ada orang menginterpretasikan sebagai Konghucu tidak tahu menahu tentang dunia setelah kematian. Pandangan kedua adalah itu juga bisa diinterpretasikan sebagai bagi Konghucu kita jalani baik-baik kehidupan di dunia yang ada sekarang ini.
untuk nanti menyongsong kehidupan di dunia yang akan datang. Ya. Walaupun di dunia yang akan datang itu masih belum banyak yang kita tahu, ya. Tapi jalanin baik-baik kehidupan kita dunia sekarang ini untuk menyongsong kehidupan kita di dunia yang akan datang nanti. Ya. Jadi berkaitan dengan mantra-mantra itu, sepanjang yang saya pahamin, yang saya baca-baca, saya punya cukup banyak literatur dari orang Konghucu sendiri, terbitan-terbitan Matakin. Ya, tidak ada sih. Saya tidak temu ada mantra-mantra seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Oke, terima kasih atas kesediaan teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di ruang Zoom. Dan terima kasih juga untuk Pak Ali yang telah memberikan jawaban dan juga telah menyampaikan materi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mungkin ada di sini beberapa teman-teman yang mempunyai pertanyaan penting, bisa langsung diberikan kepada saudari Seliana, sehingga nanti bisa langsung diberikan juga kepada Pak Hali, sehingga jawaban pertanyaan teman-teman bisa juga langsung dijawab. Oke, saya langsung saja menutup acara ini, acara webinar ini. Saya persilakan kepada Pendeta Agung Gunawan untuk menutupnya. Terima kasih. Ya, sebelum saya menutup, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih untuk Pak Hali, untuk waktunya, untuk kesediaannya untuk berbagi tentang ajaran ya, tentang Konghucu dan kaitan dengan kekristenan. Terima kasih Pak Ali. Tuhan memberkati untuk pelayanan Pak Ali, keluarga, dan juga untuk pelayanan ke depan. Ya, sama-sama Pak. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama dilengkapi, kami boleh belajar, memahami lebih dekat lagi tentang ajaran Konghucu. Biarlah dengan memahami ini, kami juga dimampukan untuk boleh membawa berita baik, kabar Injil untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, khususnya orang-orang Konghucu, supaya mereka juga bukan hanya berbuat baik, berbuat kebajikan, etika, tetapi mereka juga boleh menyadari bahwa keselamatan itu hanya melalui Juru Selamat Yesus Kristus. Biarlah apa yang dibicarakan hari ini sungguh boleh melengkapi setiap kami, menambah wawasan kami tentang agama Konghucu. Terima kasih juga untuk hamba-Mu, Bapak Hali, Tuhan juga terus memberkati di dalam pelayanan, keluarga, kesehatan, biarlah sungguh-sungguh kehidupannya boleh memuliakan Engkau. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya ucapkan kembali terima kasih untuk kita semua, terima kasih juga untuk Pak Hali, dan terima kasih untuk antusias teman-teman dan para dosen, terima kasih. Oke, kita akan tutup acara ini. Namun sebelumnya saya juga mengundang untuk teman-teman semua mengisi form evaluasi.